Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Novita Purnama Basta, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Larangan Bedung 3, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di video saya kali ini memaparkan tentang demonstrasi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah pendidikan memerdekakan, yang kedua pendidikan menuntun, dan ketiga pendidikan kodrat alam dan zaman. Dasar pendidikan yang pertama adalah pendidikan memerdekakan, di mana manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Tujuan dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sosial. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Dasar pendidikan yang kedua adalah pendidikan menuntun. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara? Yaitu Ingarso Sentolodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan ketiga, tuturi handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi maupun arahan kepada anak didiknya. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Dan dasar pendidikan yang terakhir adalah pendidikan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari anak berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu keadaan zaman anak tumbuh saat ini kita berada di abad 21 dan evolusi industri 4 di mana penggunaan teknologi lebih dominan. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik, harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri 4, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tapi masih banyak di sekolah yang menggunakan pembelajaran berpusat pada guru, sehingga murid menjadi tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensinya. Di SD Negeri Larangan Bedung 3 ini sudah mulai menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, ini ada beberapa implementasi di sekolah yang sudah saya terapkan, di antaranya adalah bimbingan dan literasi, di mana yang gambar pertama mengajak murid melihat pameran agar mereka lebih tahu tentang potensi dirinya, dan juga ada literasi membaca di perpustakaan pada jam istirahat. Dan pada kegiatan pembelajaran sudah menerapkan berbagai macam metode sehingga dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Pada kegiatan ekstrakurikuler, pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, prestasi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan pembiasaan karakter, pendidik tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai potensi yang dimilikinya,
Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak, seperti contohnya pembiasaan sholat duha pada pagi hari, membuang sampah pada tempatnya, dan juga olahraga tiap hari Jumat di sekolah saya. Untuk menerapkan implementasi tersebut, pasti ada tantangan di sekolah, baik maupun di luar sekolah maupun di dalam kelas. Yang pertama, masih ada beberapa guru yang menerapkan berpusat pada guru sehingga murid didik jadi gampang bosan di kelas. Kedua, masih kurangnya pendidik tentang teknologi sehingga masih kurang penerapan IT di pembelajaran sehari-hari. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang penerapan nilai-nilai karakter dan budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan keluargalah yang paling utama, karena lebih banyak waktu bersama orang tua sebagai teladan dan panutan dalam hidup anak-anak. Dan terakhir, masih banyak orang tua yang menuntut pendidikan pada aspek kecerdasan dari sebuah nilai, mereka tidak membutuhkan sebuah proses. Solusi yang perlu diterapkan adalah memberikan pelatihan pada guru tentang kurikulum merdeka dan pelatihan teknologi secara bertahap, menerapkan pembelajaran yang bervariasi yang terpusat pada murid. Pendidik juga harus lebih sering mengikuti workshop untuk pengembangan dirinya maupun untuk anak didiknya. Dan sekolah mengadakan pertemuan antara wali murid dan tokoh yang ada di sekitar sekolah untuk membahas perkembangan murid di sekolah. Dan demikianlah yang bisa dapat saya paparkan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.